Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, seperti berapa Anda berada kembali lagi bersama Baik Eril. Baki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kami akhir berkesempatan untuk berbagi soal SKD CPNS tahun 2004, di mana soal yang mau Aki buatkan ini tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004 kawan-kawan ya. Dan alhamdulillah Aki sudah masuk di part 21 nih kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching lagi dari part 1 sampai 20-nya. Karena di sana sudah banyak sekali soal-soal yang Aki buatkan, terlebih lagi soal yang Aki update beberapa waktu yang lalu untuk tes wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara gitu. Dan pada kesempatan kali ini Aki akan coba fokus di soal TKP nih kawan-kawan, tes keberuntungan pribadi. Aduh, tes karakteristik pribadi gitu maksudnya ya. Soal TKP yang Aki buatkan ini model terbaru kawan-kawan ya, sebagaimana yang beredar di alam jagat raya ini gitu ya. Katanya ada soal yang banyak muncul di CPNS sekolah kedinasan kemarin, itu ada soal yang pendek-pendek tapi jawabannya itu hampir sama, katanya seperti itu kawan-kawan ya. Di kesempatan kali ini Aki akan coba fokus untuk TKP-nya dengan indikator profesionalisme dan jejaring kerja, karena ada beberapa soal atau indikator dari tes karakteristik pribadi ini. Di antaranya adalah profesionalisme dan jejaring kerja. Mari kita simak dulu kawan-kawan ya, seperti apa yang tertuang di keputusan Menpan RB nomor 321 ini ya kawan-kawan. Di sana kita akan mengetahui bahwa TKP itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Jadi bukan hanya teori saja, bukan hanya bicara saja, tapi kita juga harus disertai praktek gitu kawan-kawan ya. Gitu. Yang pertama itu ada pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan. Jadi kalau kita sebagai ASN itu adalah sebagai pelayan. Ya, kalau pelayan ya harus melayani kawan-kawan, harus ramah gitu kan, murah senyum gitu ya. Kemudian kerja efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain, walaupun kita bukan alat pemuas gitu kawan-kawan ya. Dan tugas wewenang yang dimiliki. Kemudian jejaring kerja. Nah, ini indikator yang akan kita ukur sekarang kan ya, jejaring kerja, yaitu tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian profesionalisme gitu kan ya. Tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Kita akan fokus dulu pada dua ini. Nanti mungkin di kesempatan makin coba bahas pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan anti radikalisme gitu. Di sini sudah salah, namun apa saja tibutu susru gitu. Selalu ya bersalah dengan senyuman di sebai pusoluzen berapa? Iya betul, aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, coba ya. Soal number one. Nah, ini soal number one nih. Akios adalah seorang ASN yang ditugaskan sebagai kepala dinas. Mang Aki kepala dinas di suatu daerah. Ia menghadapi masalah terkait pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikeluhkan oleh masyarakat karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai kepala dinas, Aki perlu mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran proyek. Tindakan Andi, ini kok jadi Andi ya. Aki sorry di sini salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki gitu kan ya. Tindakan Aki yang paling tepat adalah bla 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 gitu. Sorry kawan ya. A. Menghentikan proyek sementara untuk menghindari konflik dengan masyarakat meskipun dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan. B. Melanjutkan proyek sesuai dengan rencana tanpa perubahan karena sudah disetujui oleh pemerintah pusat meskipun ada keluhan dari masyarakat. C. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama yang dapat meminimalkan gangguan selama proyek berlangsung. D. Mengalihkan proyek ke lokasi lain yang tidak terlalu mengganggu masyarakat meskipun membutuhkan biaya tambahan yang besar gitu kan ya. E. Menjalankan kampanye media untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari suatu proyek tersebut tanpa mengubah cara pelaksanaan. Yang mana yang paling tepat nih? Ini sudah ada jawabannya, enak kan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi C kawan-kawan. Kenapa? Karena menunjukkan sikap profesional. Jadi ternyata ini adalah sikap profesional Mang Aki diuji sebagai seorang kepala dinas di suatu daerah. Dengan apa? Dengan mengutamakan komunikasi. Jadi sebagai kepala dinas tentunya kita sebagai sikap seorang profesional harus mengutamakan komunikasi dan kolaborasi ini kawan-kawan. Dengan mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusi bersama, maka dapat mengurangi gangguan proyek sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Itu dia. Jadi jawaban tepat adalah yang C ya.
mengadakan pertemuan dengan masyarakat ya untuk mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi bersama yang dapat meminimalkan gangguan selama proyek berlangsung. Dipanggil tuh masyarakatnya, diajak bertemu, ngopi bareng lah gitu sama Maki, walaupun kepala dinas gitu Maki aja, jangan mentang-mentang kepala dinas tidak mau diajak ngopi bareng gitu kawan-kawan dengan masyarakat. Tidak betul itu kawan-kawan ya. Kenapa yang A tidak dipilih? Kita cek kawan-kawan. Di sini ada kalimat negatif sebetulnya nih, meskipun tuh sebetulnya mudah dipilih kalau ini masih ada kata meskipun. Yang B juga meskipun. Nah, kalau ada meskipun ini meskipun juga tuh. Tanpa udah ketemu kawan-kawan. Itu cara pertama gitu kawan-kawan. Nanti ini sebagai pemanasan, jadi masih bisa mudah kita bedakan yang mengandung kalimat negatif berarti jangan dipilih gitu kawan-kawan. Nanti mungkin bukan mungkin lagi, nanti makin sertakan di soal nomor 2 dan seterusnya, itu yang lebih hot lagi kawan-kawan ya. Jadi ini terlalu drastis kawan-kawan ya, dapat menyebabkan masalah baru ini. Apa masalah barunya? Terlambatnya proyek dan pembengkakan biaya. Jadi menghentikan proyek berarti tentu ini menimbulkan masalah baru. Keterlambatan proyek kan nanti terhenti dulu. Nah, ini bukan solusi. Harusnya kita komunikasi sebagai seorang profesional dan kolaborasi, itu yang penting saat ini ya, kolaborasi. Gitu dua. Yang B maksudnya option B itu mengabaikan keluhan masyarakat. Di sini melanjutkan proyek sesuai rencana tanpa perubahan karena sudah setuju oleh pemerintah pusat meskipun ada keluhan masyarakat. Berarti ini mengabaikan, itu ada meskipun itu ya. Jangan dipilih berarti kalau gitu kawan-kawan. Yang D itu mempertimbangkan masyarakat tetapi biaya tambahan yang besar mungkin tidak efisien dan dapat menimbulkan masalah anggaran gitu kawan-kawan. Mengalihkan proyek ke lokasi lain itu ya, yang tidak, walaupun tidak mengganggu masyarakat ya, meskipun membutuhkan biaya tambahan besar ya, membutuhkan biaya besar gitu kan kawan, yang dipilih. Yang E menjalankan kampanye media untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari proyek tersebut tanpa mengubah cara pelaksanaannya. Ini justru tidak mencari solusi berarti kan kawan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Begitu kan kawan? Arzit ida berap isi mantap. Kalau mantap next. Soal nomor 2. Nomor 2 nih. Di sini sudah selesai masalah, namun dapat saja jadi jauh dibutuh rusuk gitu. Selalu hidup lagi semua disebut pusoluzen berapa? Iya betul, aspirasi gitu kan ya. Budi adalah seorang ASN yang bekerja di sebuah instansi pemerintah. Ia ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek penting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tugasnya adalah memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, sambil menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Tindakan Budi yang paling tepat adalah ini juga bersifat berkaitan dengan seorang ASN ya, berarti profesionalisme sebagai seorang ASN. A. Melakukan rapat koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi terbaru dan bisa memberikan masukan. Bagus nih. B. Membuat laporan kemajuan proyek secara berkala dan mengirimkannya kepada semua pemangku kepentingan tanpa perlu rapat yang terlalu sering. Dah kata tanpa berarti ya, kurang baik berarti ini. C. Menyusun jadwal proyek yang ketat dan memastikan semua anggota tim mematuhi jadwal tersebut untuk menghindari keterlambatan. Bagus nih. D. Mengunjungi lokasi proyek secara berkala untuk memantau langsung kemajuan dan memberikan dukungan moral kepada tim. E. Mengadakan sesi pelatihan untuk anggota tim agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk penyelesaian proyek dengan sukses. Mana yang paling tepat? Oke. Jadi ternyata yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan. Kenapa? Karena dengan adanya rapat koordinasi rutin memastikan semua pihak terlibat dalam proyek mendapatkan informasi terbaru berarti ya, memungkinkan komunikasi dua arah kalau kan koordinasi rutin gitu, dan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Itu dia penting. Ini menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan proyek dan kolaborasi yang efektif. Itu sikap profesional sebagai seorang ASN itu kawan ya. Yuk dia lagi-lagi kolaborasi dan komunikasi gitu kawan-kawan. Koordinasi rutin itu. Kenapa yang B tidak dipilih? Nah, ini nilainya 5 kan kawan ya. Ini nilainya 5. Kalau yang B membuat laporan kemajuan proyek secara berkala dan mengirimkannya kepada semua pemangku kepentingan tanpa perlu rapat yang terlalu sering. Ini bagus kawan-kawan ya, nilainya 4 ya. Ya, laporan berkala memberikan informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan. Namun ini kurang dalam interaksi langsung yang dapat mengurangi kesempatan ya untuk diskusi mendalam dan masukan langsung dari semua pihak. Itu kurangnya. Jadi ini nilainya 4. Menyusun jadwal proyek yang ketat dan memastikan semua anggota tim mematuhi jadwal tersebut untuk menghindari keterlambatan. Ini juga bagus ya. Namun fokus yang berlebihan pada jadwal, ini fokusnya kan pada jadwal ini ya. Tim mematuhi jadwal tersebut. Jadi, nah,
Jadi dengan terlalu fokus pada jadwal, nih berlebihan tanpa mempertimbangkan fleksibilitas dan masukan dari tim, karena kadang-kadang kita perlu fleksibel kawan-kawan. Dan pemangku kepentingan dapat mengurangi efektivitas kolaborasi. Di sini kolaborasinya juga kurang. Nah, ini 3 nilainya. Ya. Mengunjungi lokasi proyek secara berkala untuk memantau langsung kemajuan dan memberikan dukungan moral kepada tim, ini nilainya 2 kawan-kawan. Kebetulan aja ini. Gitu. Kunjungan lapangan menunjukkan komitmen dan memberikan dukungan moral kepada tim ini kawan-kawan. Namun ini perlu diimbangi dengan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yang tidak selalu berada di lokasi proyek. Kan tidak selalu berada nih kawan-kawan. Yang itu pelatihan meningkatkan keterampilan ya. Mengadakan sesi pelatihan untuk anggota tim agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ini jelas akan meningkatkan keterampilan tim dan menunjukkan perhatian pada pengembangan profesional. Namun ini tidak secara langsung memastikan koordinasi dan komunikasi yang diperlukan untuk keberhasilan proyek yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ini kurang, jadi ini 1. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal materi adalah yang A, kawan-kawan 5 poinnya. Begitu kawan-kawan, Alzed, kalau mantap nih soal number 3. Number 3 ya. Di sini sudah sedikit bersalah. Nama apa saja video? Tiboto sosro gitu. Selalu berusaha lagi semuanya sebaik. Pusoluzen berapa? Iya betul, best nih kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini cabrang ya. Luna, adiknya Maya berarti ya, Luna Maya. Adalah seorang ASN yang baru dipromosikan menjadi kepala bagian di sebuah instansi pemerintah. Kepala ya. Salah satu tugasnya adalah membangun jejaring kerja. Nah, ini jejaring kerja kawan-kawan indikatornya. Yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah lain, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Untuk memastikan kerjasama yang efektif dan bermanfaat, langkah mana yang paling tepat yang harus dilakukan Luna? A. Mengadakan pertemuan informal secara berkala dengan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun hubungan personal yang lebih kuat. Wah, bagus nih. B. Membuat database kontak lengkap dengan informasi detail tentang setiap pemangku kepentingan dan memastikan informasi tersebut selalu diperbarui. C. Menyusun laporan tahunan tentang aktivitas jejaring kerja dan membagikannya kepada semua pemangku kepentingan untuk transparansi. D. Mengirimkan surat penghargaan ucapan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan setiap kali ada kolaborasi yang berhasil. E. Menghindari dan konferensi terkait menghadiri seminar dan konferensi terkait untuk memperluas jaringan dan mendapatkan wawasan baru. Nah, opsi yang paling tepat itu yang A, kawan-kawan, yang nilainya tinggi, nomor 5. Ini nilai 5. Jadi dengan adanya pertemuan informal memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih personal dan akrab kawan-kawan yang dapat memperkuat jaring kerja. Hubungan personal yang baik seringkali memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih efektif dan responsif. Ajakin ngopi bareng itu sama Mbak Luna nanti, pasti bersemangat gitu, apalagi Mbak Akia gitu ya. Makanya pasti bersemangat gitu kalau diajakin bertemu Mbak Luna gitu kan ya. Aduh, Bu Luna gitu ya. Bu Luna ya ini. Siapa Bu Luna? Bu Luna seorang ASN yang baru dipersembahkan menjadi kepala bagian gitu kan ya. Oke, kenapa B tidak dipilih? Nah, B itu database kontak yang terorganisir membantu memang dalam manajemen jejaring kerja dengan memastikan akses mudah ke informasi penting. Namun ini lebih bersifat administratif kan, dan tidak secara langsung membangun hubungan yang personal. Jadi kurang praktiknya kurang gitu kan ya. Yang C ini laporan tahunan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi ini tidak secara langsung berkontribusi pada pembangunan hubungan dan jejaring kerja yang dinamis dan interaktif. Oke, yang D ini surat penghargaan menunjukkan apresiasi betul dan dapat memperkuat hubungan, tetapi ini kurang efektif dibandingkan pertemuan langsung dalam membangun jaring kerja yang kuat dan interaktif. Masalahnya kan tidak semua orang bisa meraih penghargaan gitu kan ya. Beda kalau pertemuan informal, semua diajakin ngopi semua kan. Bagaimana yang tidak suka kopi, ajakin kasih susu gitu sama Mbak Luna gitu, nanti dikasih susu. Bisa susu Indomie, bisa susu apa aja bebas gitu kan ya. Kita suka kemana-mana kadang pikiran itu kan ya. Yang satu alasan menghadiri seminar dan konferensi ini tidak dipilih. Ini nilainya 1, balahan kecil, ini 1 nih kawan-kawan ya. 1 nih. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Ya, ini dapat memperluas jaringan dan memberikan wawasan baru, bener gitu, seminar, konferensi itu ya. Tetapi hubungan yang terbangun mungkin tidak sekuat hubungan yang dibangun melalui interaksi rutin dan informal gitu kan kawan. Apalagi kita di suatu instansi pemerintah, suatu daerah. Kalau seminar kan bisa seminar dengan luar kota ya, di luar daerah ini gitu kan kawan. Sementara kita harus jaring kerjanya ya mulai dari daerah sendiri dulu kan, sebelum ke daerah lain, sektor swasta yang ada di daerah sendiri
kemudian organisasi non pemerintah yang di daerah sendiri, baru ke luar gitu kawan-kawan. Gitu. Jadi jawaban yang kuat soal nomor ini ada yang A. Mana A nih? Sorry. Begitu kan? Ada sen? Tidak betul. Isman top. Soal number 4. Oke. Di sini sudah selesai. Namun apa saja biru jauh. Dibutuh susu gitu. Selalu kita bisa lagi sebaik. Push solution. Berapa? Iya betul. Inspirasi gitu kan ini. Number 4. Aral adanya Mang Arya nih kawan ya. Adalah seorang ASN di Dinas Kesehatan yang ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek kolaboratif antar instansi guna meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil. Agar proyek ini sukses, Aral harus membangun jejaring kerja yang kuat. Itu fungsinya jejaring kerja itu, dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk puskesmas, pemerintah daerah, LSM, masyarakat setempat. Langkah mana yang paling tepat yang harus dilakukan Aral untuk membangun jejaring kerja yang efektif? Yang mana nih? A. Mengadakan lokakarya dan diskusi kelompok terarah secara berkala dengan semua pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan proyek dan mendapatkan masukan. B. Membuat grup WhatsApp atau platform komunikasi online lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. C. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan proyek dan mendistribusikannya kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. D. Mengadakan acara sosial seperti makan malam bersama atau kegiatan rekreasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dan personal. E. Mengirimkan survei secara rutin kepada semua pemangku kepentingan untuk mengumpulkan umpan balik tentang proyek dan mengevaluasi kinerja. Jawaban yang tepat itu yang A, kawan-kawan ya. Kenapa? Karena dengan lokakarya dan diskusi kelompok terarah ini, apalagi berkala, ya tuh berkala berarti terus bersinambungan kawan-kawan ya. Ada tindak lanjut juga dari temuan. Memungkinkan interaksi langsung itu. Kemudian ada pertukaran ide, kolaborasi yang mendalam. Ini membangun jejaring kerja yang solid dan memastikan semua pihak merasa terlibat dan berkontribusi. Itu kenapa yang B tidak dipilih? Nah, ini nilainya 5 nih yang A. Membuat grup WhatsApp atau platform komunikasi online lainnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, ini bagus. Ini nilainya 4. Nah, ini. Tapi yang lebih bagus yang ini kawan-kawan ya. Oke, ini ada kelemahannya apa? Ini kelemahannya adalah kurang dalam interaksi langsung dan mendalam ya dibandingkan pertemuan fisik atau diskusi kelompok terarah. Beda kan? Kan kita kadang kalau nulis di WhatsApp itu berbeda dengan cara kita ngomong langsung ya gitu kan. Makanya suka berhati-hati makanya juga kalau bercanda di WhatsApp gitu ya, karena ada takut salah penulisan dan lain sebagainya gitu kan. Beda kalau secara langsung kita akan kelihatan mimiknya gitu kan ya. Beda dengan kalau melalui WhatsApp kan walaupun orang lain bercanda tapi kan kita tidak mengetahui ekspresi bercanda itu sampaikan harus seperti apa gitu. Kadang lucu tanpa ada ekspresi itu tidak menunjukkan, belum bisa membuat orang lain tertawa gitu kan ya. Nah, beda kalau ketemu walaupun orang lain belum bercanda, belum keluar omongannya, lihat mukanya aja kadang kita udah ketawa gitu kan. Seperti kawan-kawan nanti kalau lihat Mang Aki ya. Gitu kan ya. Yang C itu nilainya 3 ini kawan-kawan. Sorry. Ya. Laporan bulanan memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi tidak secara langsung berkontribusi pada pembangunan hubungan atau jaring kerja interaktif. Ini kurang ya, laporan saja gitu, tidak ada interaksi. Ini masih ada mending komunikasi walaupun online gitu. Ya, 3 nih. Yang kedua, yang D itu 2 nilainya. Mengadakan acara sosial seperti makan malam bersama atau kegiatan rekreasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dan personal. Ini acaranya bagaimana? Berlanjut atau hanya sekali gitu? Jangan-jangan makan malamnya setahun sekali. Kalau tiap malam kan nggak mungkin ini. Kenapa? Bangkrut nanti. Itu ya, mengarah bangkrut nanti ini. Nah, jadi ini kurang fokus pada tujuan proyek dan mungkin tidak cukup untuk memastikan kolaborasi profesional yang efektif gitu. Nanti sibuk makan gitu kan ya. Yang E, mengirimkan survei secara rutin kepada semua pemangku kepentingan untuk mengumpulkan umpan balik tentang proyek dan evaluasi. Ini ya kurang dalam interaksi langsung dan membangun jejaring kerja yang solid dan kolaboratif. Ini juga sama kurang, ini nilainya 1. Jadi kalau begitu jawaban yang 4 itu yang A. Begitu kan? Azid. Tidak berapa? Isman top. Kalau mantap next soal number 5. Kawan-kawan ya. Number 5 di sini. Oke, di sini sudah semalah. Namun salah biru jauh. Butuh susu gitu. Selalu lagi sebaik. Solution. Berapa? Iya betul. Inspirasi gitu kan ya. Sahrina, adanya Sahrini berarti ini kawan-kawan. Dia adalah seorang ASN di Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas implementasi program peningkatan transportasi umum di daerah perkotaan. Untuk memastikan program ini berjalan dengan sukses, Sahrina harus membangun jejaring kerja yang kuat
dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, operator transportasi, LSM, dan komunitas pengguna transportasi. Langkah mana yang paling tepat yang harus dilakukan Sahrina untuk membangun jaring kerja yang efektif? A. Mengadakan pertemuan rutin dengan semua pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu terkait dan mencari solusi bersama. B. Membuat grup media sosial yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi. C. Menyusun laporan mingguan tentang pengembangan program dan membagikannya kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak terinformasi. D. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan networking event untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan semua pemangku kepentingan. E. Mengadakan survei kepuasan secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan tentang kinerja. Ini sama dengan barusan ya, udah jawabannya adalah pasti A gitu kan ya. Jadi pertemuan rutin itu memungkinkan interaksi langsung, diskusi mendalam kan, kolaboratif yang aktif gitu. Ini membantu membangun jaring kerja yang kuat dan memastikan semua pihak merasa terlibat dan berkontribusi secara langsung. Ini paling penting ya. Yang B, kenapa tidak dipilih? Nilainya 4 ya. Jadi grup media sosial memudahkan komunikasi cepat dengan berbagi informasi, betul. Tetapi ini kurang dalam interaksi langsung dan diskusi mendalam yang penting untuk kolaborasi efektif. Ini dia. Ini kurang berarti ini 4 nilainya dia. Menyusun laporan mingguan, ini laporan mingguan memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi tidak cukup dalam membangun jejaring kerja yang interaktif dan kolaboratif. Kurang ini juga. Jadi 3 ini nilainya. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan networking event untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan semua pemangku kepentingan, ini juga bagus, tapi mungkin tidak cukup fokus pada tujuan profesional dan kolaborasi yang diperlukan untuk kesuksesan program. Ini kan fungsinya adalah membangun ini ya, jejaring gitu kan ya. Ini 2. Mengadakan survei kepuasan secara berkala dan mengumpulkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan tentang kinerja program. Ini kurang dalam interaksi langsungnya dan kolaborasi yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja. Kalau beda dengan ini, mengajak diskusi langsung, isu-isu terkait dan mencari solusi, ini diajak terlibat gitu. Ini kurang ya, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif gitu ya. Ya, berbagai pihak untuk terlibat aktif maksudnya begitu kan. Jadi jawaban untuk soal nomor ada yang A gitu kan. Arzin, itu mantap gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa Maki berikan dalam soal ini sebagai pemanasan. Hanya 5 soal dulu untuk soal TKP dengan tadi ada 2 indikator profesionalisme dan jejaring kerja ya, 3 soal berarti jejaring kerja. Nanti untuk soal-soal yang lainnya akan Maki buatkan yang lebih hot lagi juga kawan-kawan. Jika ada kawan-kawan yang mau diskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di komentar. Jika ada yang mau dibuatkan tentang soal materi tertentu baik TKP, TIU, TWK, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di komentar gitu. Kalau ada kemungkinan kan nanti Maki akan coba buatkan gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk hasil maksimal ya jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha, jangan lupa juga untuk kita maksimalkan doa. Ini Maki selalu berpesan, kenapa lah artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus dibangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan. Oke, terima kasih untuk berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.